Wa tara syamsa idza tala'at. Masih lanjutan dari kisah Ashabul Kahfi yang kemarin mereka mengasingkan diri, yang asalnya berada di istana, tapi karena kaumnya adalah menyembah berhala, demikian juga penguasanya menyembah berhala dan mengajak rakyatnya supaya mereka menyekutukan Allah, maka Ashabul Kahfi akhirnya mereka mengasingkan diri di dalam sebuah gua ya, dan kemudian tertidur ya di dalam gua tersebut ya selama 309 tahun. Nah ini lama itu ya, nyenyak tidurnya ya. Nah, ketika di dalam gua itu watara syamsa ya. Watara, dan engkau melihat asyamsa, matahari, idza tala'at, ketika terbit, tazawaru, condong ya matahari itu, an kahfihim, dari gua mereka, dzatal yamini, ke arah kanan ya. Jadi ketika mereka di dalam gua itu, nah posisi gua seperti apa? Posisinya itu ketika matahari pas terbit ya, itu kan ada cahaya ya, itu condong dari gua mereka ke sebelah kanan ya. Jadi supaya ada cahaya matahari yang apa? Yang masuk ya. Karena gua itu kalau tidak ada sama sekali cahaya yang masuk itu apa? Pengap ya. Jadi sumpek gitu ya. Jadi kalau rumah atau apa saja tempat kalau tidak ada apa? Ventilasi ya, ruangan yang tidak dimasuki oleh sinar matahari itu kan apa? Pengap ya, sumpek lah gitu ya. Jadi itu Allah atur ya, sampai masalah sorot sinar matahari itu kalau pas terbit yaitu condong dari gua mereka itu ke arah apa tadi? Kanan ya. Nah kalau terbenam, wa idza gharabat, dan apabila matahari terbenam, taqriduhum dzatas shimal ya. Taqriduhum, matahari itu menjauhi mereka ya, dzatas shimal, ke arah kiri ya. Jadi kalau pas apa namanya matahari terbenam itu condong ke arah apa? Kiri ya. Wahum fi fajwatin min, wahum, dan mereka fi fajwatin ya, di dalam ruangan yang luas ya. Jadi gua itu ternyata di dalamnya juga apa? Luas ya, artinya mampu menampung anak-anak muda itu. Dzalika min ayatillah ya. Dzalika, hal itu, min ayatillah, sebagai tanda ya, sebagai tanda dari ayat-ayat Allah. Dan itu semua adalah tanda dari kekuasaan Allah ya.
May yahdillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtad, maka dia orang yang mendapati petunjuk ya. Jadi siapa yang diberi petunjuk oleh Allah ya maka dia mendapati apa? Petunjuk. Wa may yudlil, dan siapa yang sesat, disesatkan Allah, falan tajida, maka kamu tidak menjumpai lahu baginya waliyan, penolong ya, atau pelindung, mursyidan, yang memberikan petunjuk ya. Jadi dalam kisah Ashabul Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberi pelajaran ya kepada kita semua yang membaca ayat ini tentang keajaiban ya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ya dari kalangan Ashabul Kahfi. Jadi bayangkan ya, orang tidur selama 309 tahun. Itu lama sekali itu. Kalau orang itu bisa mati ya, kalau orang biasa itu bisa apa? Bisa mati kan, bablas tidurnya itu. Kok tidur sampai ratusan tahun tapi masih apa? Hidup ya. Ratusan tahun ini. Tapi jangan, ini memang kekhususan ya, jangan ditiru juga tidur terus sampai matahari terbit sampai terbenam. Ini memang syariat terdahulu ya. Memang keadaan-keadaan terdahulu yang darurat sengaja ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa 3 abad itu ya, kurang lebih. Salah satu hikmahnya itu tadi supaya mereka selamat ya dari kejaran dan dari paksaan oleh penguasa zalim waktu itu. Jadi mereka tidur 300 tahun itu sampai penguasa yang dulu mengajak nyembah berhala udah mati gitu. Udah mati semua. Jadi mereka sudah hilang semua itu, orang-orang yang asalnya apa tadi? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kaumnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata udah mati semua. Dan nanti ketika Ashabul Kahfi bangun ternyata sudah ganti rezim ya. Sudah ganti penguasa ya. Jadi mereka diselamatkan oleh Allah melalui tidur itu dari apa? Kezaliman dan dari apa? Kesyirikan. Nah, cara Allah untuk tetap terjaga Ashabul Kahfi dari rusaknya ya, apa namanya, keadaannya, dan supaya jasad mereka itu tetap hidup. Nah, itu Allah atur ventilasi apa tadi? Cahaya matahari. Ya. Makanya kalau pas terbit itu condong ke arah kanan matahari itu tuh. Supaya apa itu? Kenapa condong dari arah kanan gua tadi? Supaya udara atau ventilasi dan sinar itu bisa apa? Terserap di dalam apa? Gua itu. Ya. Kan kalau selama masih ada cahaya matahari, itu kulit ya mendapati apa? Vitamin kan. Jadi kalau orang sama sekali nggak dapat cahaya matahari, itu bisa stres dan hilang ingatan. Contohnya itu kayak di Suriah ya, rezimnya Bashar Assad itu yang memenjarakan kaum muslimin
melalui apa? Penjara bawah tanah itu. Itu kan ada yang 15 tahun, 20 tahun itu ketika mereka diangkat ya, melihat matahari itu kan udah pada hilang ingatannya itu. Karena kalau orang berada di kegelapan terus ya, kemudian apa? Tidak pernah melihat sorot matahari itu kan bisa rusak badan. Iya kan? Badan bisa rusak ya. Makanya di sini Allah jadikan sinar matahari tadi ya untuk menembus gua itu supaya tadi masih terjaga ini. Ya. Supaya terjaga fisik mereka. Wa tahsabuhum ya. Nah, itu cara Allah ya. Jadi cara Allah supaya mereka tetap terjaga di dalam apa tadi? Di dalam gua ya. Ini merupakan apa tadi? Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza gharabat taqriduhum, dan ketika matahari itu terbenam ya, terbenam, maka matahari itu mengarah ke arah apa tadi? Kiri ya. Jadi kalau pas terbenam itu ke arah kirinya ya. Jadi cara Allah itu sangat luar biasa ya. Jadi menggunakan sinar matahari itu supaya tujuannya untuk menjaga keutuhan jasad dari siapa? Ashabul Kahfi ya. Jadi supaya dalam keadaan tidur tetapi kalau masih ada cahaya matahari yang masuk tadi ya. Jadi masuknya pas pagi, makanya cahaya matahari pagi itu kan bagus. Kan tadi dari arah kanan kan, nyorot kan, masuk. Tapi kalau siang kan matahari itu di atas, jadi nggak kepanasan juga. Nah, ini cara Allah menjaga ashabul apa? Kahfi ya. Jadi mereka dijaga seperti itu ya. Dengan memanfaatkan sinar apa? Matahari ya. Jadi dan mereka di dalam gua itu luas ya. Di dalam gua itu apa tadi? Luas. Wa hum fi fajwatin min ya. Wa taqriduhum dzata shimal ya. Wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal ya. Wa hum fi fajwatin min. Dan mereka Ashabul Kahfi yang jumlahnya berapa kemarin? 7 orang itu ya. Itu berada di ruangan yang luas ya. Dzalika min ayatillah, dan itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi di dalam gua itu juga luas ya, tidak sempit. Karena kalau sempit itu juga ketika tumpuk-tumpuk gitu ya, kayak di penjara Bashar Assad itu misalkan, atau penjara-penjara yang ada di dunia ini yang berada di bawah tanah gitu ya, itu ya badannya bisa rusak ya. Makanya ternyata di dalam gua itu suasana ruangannya juga apa? Luas ya. Suasana ruangannya juga apa? Luas ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini dari kisah Ashabul Kahfi tadi itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida ya. Jadi siapa yang ditunjukkan oleh Allah ya dia mendapat petunjuk,
Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan mendapati apa? Pelindung, penolong yang menunjukkan. Jadi artinya ya, Ashabul Kahfi ini walaupun orang hidup ya di dalam intimidasi ya, kekuasaan, kezaliman ya, tetap saja tidak sesat ya, tetap saja diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi artinya apa? Walaupun orang hidup terkadang ya di lingkungan-lingkungan yang rusak, kalau Allah menghendaki orang tersebut selamat, ya selamat dengan cara Allah itu. Walaupun cara Allah tadi harus mengungsikan Ashabul Kahfi di dalam gua demi untuk apa tadi? Menyelamatkan apa? Akidah dan keimanan ya. Jadi itu peristiwa penting ya dalam kehidupan ya. Kadang Allah punya cara sendiri gitu untuk menyelamatkan apa? Seseorang ya, supaya mendapat apa? Hidayah. Ada caranya kayak Ashabul Kahfi dikeluarkan dari zona nyaman istana gitu. Bayangkan ya, ini anak-anak istana ini, anak-anak istana, 7 anak-anak muda ini, kan enak itu di istana. Tapi mereka nggak nyaman kalau di dalam istana itu mereka nggak punya Tuhan ya. Mereka nggak nyaman kalau menyembah kepada selain Allah. Lebih baik meninggalkan apa tadi? Zona nyaman ya. Ya, dan mereka pindah ke dalam apa? Goa yang sangat terbatas. Ya, yang tidak ada pelayanan-pelayanan istana ya, tidak ada catering ya, dan tidak ada apa-apa kan, mandiri semua itu. Jadi terkadang begitu ya, dikeluarkan dari zona nyaman, kemudian dimasukkan di dalam gaya hidup yang sederhana, tetapi diliputi dengan apa? Hidayah. Kadang memang cara Allah begitu ya, ya. Cara Allah seperti itu. Ketimbang dia hidup mewah tapi sesat kan gitu. Memang kadang ya di dalam hidup kita ini asalnya hidupnya longgar gitu ya, foya-foya gitu, tapi nggak ingat Allah itu. Tapi kalau pas lagi apa, diuji oleh Allah dengan kesempitan ya, nah, tapi semakin dekat kepada Allah, nah itu lebih baik. Tanda Allah mencintainya kan gitu. Dulu saya punya jamaah juga di Jakarta itu, bos ya, bos di salah satu perusahaan kimia ya, obat-obat kimia gitu. Dia bos, duitnya banyak ya, rumahnya besar-besar ya, tinggal di Jakarta Timur itu, rumahnya depan masjid tapi nggak pernah ke masjid. Rumahnya depan masjid tetapi tidak pernah apa? Ke masjid. Selama dia menjabat gitu. Dia bosnya ya. Ya saya lihat ya, pagi berangkat ke kantor, pulang ke kantor saya lihat ya, karena saya imam masjidnya ya. Tapi nggak pernah ke masjid. Ternyata sebulan lagi dia pensiun gitu, tidak lama mau pensiun ya. Itu ke masjid itu. Ke masjid, tumben kan ke masjid kan, kayaknya ngobrol sama saya, kok dekatin saya, ternyata dia habis ketipu ceritanya, habis ketipu orang gitu. Jadi ceritanya itu karena dia sebentar lagi mau pensiun, maka duit hasil dia kerja, tabungannya itu diinvestasikan ke sebuah perusahaan gitu. Ternyata perusahaannya bodong gitu ya, perusahaan bangkrut lah gitu ya, bangkrut. Dia merasa tertipu. Artinya apa? Hasil uang dia kerja, dia kumpulkan dari sejak muda sampai mau pensiun itu habis itu. Ketipu dengan apa tadi? Investasi, dia menanam saham gitu, tapi
hancur gitu, sahamnya rusak atau apa ya, hilang lah gitu ceritanya, itu perusahaannya itu collab ya. Wah, dia langsung ngedrop gitu ya, artinya dia pikir-pikir nanti kalau pensiun tinggal sarungan enak ngopi gitu di rumah gitu kan, duit tetap ngalir itu, ternyata malah duitnya apa? Hilang itu. Wah, akhirnya ke masjid. Akhirnya apa? Ke masjid. Bagus itu. Jadi artinya disadarkan oleh Allah ya. Dulu kalau lagi duitnya banyak nggak mau ke masjid ya. Nah sekarang dihabiskan itu duit dan diingatkan ya. Dan usia-usia pensiun tadi itu akhirnya rajin itu ke masjid ya, sampai akhir hayat itu hidupnya rajin sekali ke masjid ya. Bahkan pernah jadi ketua takmir masjid ya itu. Jadi saking rajinnya ke masjid. Ada yang seperti itu jamaah sekalian ya. Jadi memang cara Allah yang memberikan apa tadi? Hidayah. Kadang dikeluarkan dari keadaan yang apa tadi? Lapang ya, mewah, gemerlap ya. Kayak Ashabul Kahfi tadi asalnya anak-anak kerajaan. Tapi kemudian Allah asingkan ke dalam sebuah apa? Gua. Gua itu kan ya walaupun luas kan enggak seluas istana kan gitu kan. Ya terbatas yang di dalam gua. Ya. Tapi terkadang di dalam gua yang serba terbatas itu ada hidayah ya. Jadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah ya dimanapun dia akan mendapat apa? Hidayah ya. Walaupun dalam keadaan di dalam gua ya tetap terjaga keimanannya ya. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyyam mursyida ya, maka kamu enggak akan jumpai apa? Orang yang bisa menyelamatkan, melindungi ya, walaupun sejuta orang ingin memberikan hidayah enggak bisa, hatinya udah ditutup ya. Makanya ayatnya tadi diselingi dengan satu ya kalimat ya, bahwa siapa saja yang diberikan hidayah itu akan selalu ada di dalam dirinya ya. Begitu ya, dalam keadaan apapun sempit. Kalau orang diberikan hidayah ya tetap lapang hidupnya. Orang yang lapang tadi walaupun secara materi lapang, tapi kalau nggak diberikan hidayah sempit ya. Hatinya sempit, nggak mau menerima kebenaran ya. Wa tahsabuhum ayqadha ya. Wa tahsabuhum ayqadha. Wa tahsabuhum, dan kalian mengira mereka ayqadha dalam keadaan melek ya, terbangun. Wa hum rukud, sementara mereka itu dalam keadaan tertidur ya. Jadi kelihatannya sih tidur, kelihatannya melek ya. Jadi antara tidur melek itu tadi dikira bangun padahal tidur itu. Kenapa? Wa nuqallibuhum dzatal yamini, dan kami bolak-balik ya. Jadi badannya itu dibulak-balik oleh Allah, dzatal yamini arah kanan, wa dzatas shimali, dan arah kiri. Jadi bergerak itu. Kadang ke kanan, kadang apa? Ke kiri. Kenapa? Kalau enggak bergerak ya aliran darahnya itu bisa mati ya. Kalau orang tidur pun, kalau kita tidur enggak bergerak sampai 24 jam ya bisa kena stroke itu, atau darahnya beku kan gitu. Makanya dibulak-balikkan oleh Allah ya. Terkadang ke arah kanan, terkadang ke arah apa? Kiri. Dan itu tadi tetap cahaya matahari itu pagi, sore itu masih bisa masuk ke arah gua supaya enggak sumpek di dalam gua ya. Cahaya itu masih bisa masuk ya. Jelas ya jemaah ya. Jadi ini kisah ya Ashabul Kahfi. Wallahu alam goanya sekarang di mana ya. Ada yang mengatakan itu di Yordan, ada yang mengatakan itu di wilayah Suriah ya. Jadi memang masih di wilayah-wilayah situ ya. Karena memang para nabi dan rasul itu rata-rata di Timur Tengah di situ. Di antara ya kalau enggak Yordan ya pokoknya masih daerah Syam ya.
Ya Syam itu ya Syria, Yordan, ya Palestina, antara itu ya. Jadi kisahnya itu berlangsung di situ ya. Nah, itu mereka hidup tinggal di dalam gua ya. Di dalam gua ya. Pokoknya ini di daerah sekitar apa tadi? Wilayah Syam ya. Wilayah apa? Wilayah Syam ya. Syam itu antara Suriah, Yordan, Palestina, ya, Lebanon ya. Itu dulu itu satu apa? Satu daerah, satu kawasan. Tapi sekarang itu kan dipisah-pisah ya. Tapi bahwa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di luar gua, ini tadi itu kan di dalam gua ya, keadaan di dalam gua. Nah, sekarang keadaan di luar gua. Wa kalbuhum, dan anjing mereka. Jadi anjing Ashabul Kahfi ini basitun, itu membentangkan dhira'aihi, lengannya ya. Jadi di luar sana itu ternyata ada seekor anjing ya, yang siaga menjaga di pintu gua ya. Jadi wakal buhum, dan anjing mereka basitun, yaitu apa, dalam keadaan apa, membentangkan ya, dhira'aihi, kedua lengannya itu ya, bil wasid, di mulut gua ya, di depan pintu gua. Lawit tolakta, kamu kalau melihatnya, seandainya kamu melihatnya, alaihim, atas mereka, lawallaita, pasti kamu akan lari, minggum, dari mereka, firaran, dengan lari ya. Dan jika misalkan ada orang yang mau coba-coba mau masuk gua, itu pasti diapakan? Ya, digonggongin lah sama anjing tadi ya. Dan gak jadi masuk kan ya, ketimbang diterkam anjing tadi ya. Maka wala mulita minhum ru'ba, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut ya, gak jadi masuk di situ ya, mau dikejar sama anjingnya. Nah, jadi di ayat ini ya, kenapa disebutkan anjing di situ ya, yang berperan menjaga Ashabul apa? Ashabul Kahfi ya. Kok tidak kambing gitu ya, atau misalkan ayam? Enggak. Ya karena memang salah satu tugas anjing itu adalah menjaga ya, menjaga kawasan ya. Makanya boleh kita melihara anjing itu hanya untuk menjaga kebun ya, untuk menjaga satu kawasan ya, atau untuk berburu ya, itu boleh ya. Tapi kalau memelihara anjing untuk kesayangan, nah itu tidak boleh ya. Jadi anjing yang dibolehkan itu anjing itu tadi, anjing apa tadi? Buruan ya, atau anjing untuk apa tadi? Menjaga kebun ya, atau apa, menjaga satu kawasan ya. Tapi kalau di rumah jangan. Kalau di perumahan apa? Jangan. Itu mengurangi pahala ya. Jadi yang dibolehkan itu anjing-anjing kayak tadi Ashabul Kahfi itu kan anjing liar, anjing-anjing apa? Untuk buruan gitu loh, untuk memburu apa? Ya, untuk buruan nggak apa-apa anjing seperti itu ya. Tapi kalau anjing-anjing jinak ya, atau anjing-anjing apa namanya, dimakan atau dikonsumsi, atau anjing-anjing untuk kesayangan, itu tidak boleh ya. Jadi kalau orang tadi memelihara anjing untuk kesayangan atau dikonsumsi, itu pahalanya sehari
berkurang 1 kirot ya. 1 kirot itu segede gunung Uhud ya, segede gunung Salak itu lah. Ya, kira-kira itu ya. Jadi pahala segunung habis itu setiap hari ya. Ini sabda Nabi, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiyah aw saydin aw zar'in untuqisa min ajrihi kulla yaumin qirata." Ya, jadi kalau orang memelihara anjing, kecuali kalau anjing tadi untuk anjing berburu, anjing untuk menjaga kebun atau untuk menjaga kawasan ya. Kecuali itu, kalau itu boleh. Ya, kalau itu boleh. Misalkan polisi itu kan butuh apa namanya? Anjing ya untuk berburu, untuk melacak. Nah, gitu ya. Boleh kalau memelihara anjing untuk melacak ya, atau untuk menangkap pencuri misalkan. Itu kan bisa anjing itu. Itu boleh itu. Atau menjaga satu kawasan. Anjing ditugasi untuk menjaga kebun misalkan, atau untuk menjaga ternak, itu boleh. Nah, saya pernah lihat di Mekah itu ya. Jadi ternyata orang-orang dulu ya sampai sekarang itu kalau apa namanya ternak kambing-kambing itu ya, atau untuk menjaga kambing-kambing yang diliarkan itu salah satunya menjaga anjing ya. Itu saya baru tahu itu. Tahunya itu ketika saya di Mekah itu di Robitoh itu kan kampusnya atau asramanya itu belakang itu gunung ya. Gunung. Kalau pas musim semi itu banyak sekali itu kambing-kambing itu. Enggak ada penjaganya. Disebar aja di gunung-gunung itu. Di belakang kampus saya dulu itu. Banyak itu orang di situ. Apa namanya, kambing ya, bukan orang. Tapi enggak ada orangnya satupun. Ternyata ada anjing yang menjaganya, saya baru tahu itu. Dan itu boleh ya, menjadikan anjing sebagai penggembala ya, atau untuk anjing pelacak ya, itu boleh itu. Dan itu terlatih dia. Makanya derajat anjing itu yang asalnya najis tadi, asalnya apa? Najis dan hina itu naik level ya, naik derajat karena 2 hal. Yang pertama, karena dia dilatih, dia dikasih ilmu. Jadi anjing-anjing yang dilatih, dia belajar, itu levelnya yang asalnya dia haram, dipelihara menjadi apa? Boleh. Naik level dia. Jadi anjing yang diajari saja, yang diajari ilmu, itu bisa naik apa? Derajatnya, pangkatnya gitu. Apalagi kalau manusia, ya kan, anjing aja bisa naik level itu. Kalau dia belajar ya, naik tingkat ya. Yang asalnya najis, yang asalnya apa ya, untuk dibuang gitu ya, malah di sini boleh dipelihara ketika dia terlatih, ketika dia apa? Anjing-anjing terlatih ya, menjadi anjing pelacak, pemburu ya, itu boleh. Penjaga itu boleh. Nah, jadi naik level. Yang kedua, di sini adalah anjing yang menjaga orang-orang soleh ya, orang-orang baik. Itu juga naik level. Ya, makanya di sini nanti para ulama tafsir ya, para ulama tafsir itu kemudian menafsirkan ayat ini ya. Salah satu yang diungkapkan ya tentang keutamaan anjingnya Ashabul Kahfi ya. Ya. Nah, kenapa anjing Ashabul Kahfi itu punya keutamaan ya? Ya, yang asalnya anjing-anjing biasa, anjing-anjing liar ya. Tapi karena dia menjaga orang-orang yang saleh ya, itu kemudian apa? Dia diberikan derajat tersendiri ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia kedudukannya di sini. Jadi kedudukannya di sini menjadi apa? Mulia disebabkan dia menjaga orang-orang yang saleh ini dari kalangan Ashabul Kahfi. Dia standby itu di depan pintu apa? Gua, di mulut gua itu ya.
Dia menjaga 24 jam dia jaga. Iya kan? Kalau ada orang yang coba-coba mau masuk ke dalam gua, tidak bisa. Nah, dia takut itu. Ya. Nah ini tugas daripada anjing ashabul apa? Ashabul kahfi. Ya. Nah, makanya di sini, idza kana ba'dul kilab qad nala hadhihi darajah al-ulya, ya, bisuhbatihi wa mukhalatatihi as-sulaha wal awliya, ya, hatta akhbara Allah taala bidzalika fi kitabih. Nah, ini komentar dari para ulama tafsir itu mengatakan bahwa memang ada tadi sebagian anjing yang kemudian derajatnya apa? Dinaikkan oleh Allah sebab tadi menjaga orang-orang baik, ya, orang-orang soleh tadi, ya. Makanya wa kalbuhum ini sebagai julukan, ya, kebaikan seekor anjing yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebab apa? Peran anjing ashabul kahfi ini di dalam menjaga orang-orang apa? Orang beriman, ya. Ya. Jelas, ya? Jadi artinya kalau suhbatus sholihin, ya, atau mukhalatatus sholihin itu memiliki keutamaan. Jadi kita bergaul dengan orang-orang baik itu ketularan baik, ya. Anjing saja ketularan apa? Ketularan baik itu. Kalau bergaulnya sama orang baik. Jelas, ya? Makanya ini menarik ini ayat di dalam surat Kahfi itu. Kenapa kok Ashabul Kahfi itu dijauhkan dari pergaulan yang rusak? Karena sehebat apapun, ya, orang punya iman, ketika pergaulannya rusak, itu sedikit banyak bisa apa? Berpengaruh, ya. Ya, makanya lebih baik diasingkan, ya. Makanya ketika ada seorang pembunuh 100 orang, ya. Jadi ada orang itu membunuh 100 orang, ya. Nah, kemudian dia bertobat dan meminta fatwa, akhirnya dia dinasihatin oleh ulama, ya, untuk apa? Meninggalkan lingkungan buruk yang selama ini menyebabkan dia menjadi seorang apa? Pembunuh. Ya, karena termasuk pengaruh lingkungan, ya. Ya, kalau lingkungan baik, ya baik, buruk ya juga apa? Buruk dampaknya. Ya kan? Jadi ada pengaruh lingkungan. Nah, anjing tadi yang dia bergaul atau dia menjaga suhbah tadi, ya, bersama orang-orang yang soleh itu pun mendapat apa? Bagian juga apa? Kebaikan. Bagian dari apa? Kebaikan, ya. Jadi makanya kita mencintai orang-orang yang soleh itu baik, ya. Lingkungan yang soleh itu juga menyebabkan orang menjadi apa? Baik, itu menjadi soleh itu. Makanya penting lingkungan itu, ya. Ya, mencintai orang-orang soleh itu penting. Nah, ini datang kepada Nabi SAW, ya. Ada orang itu biasa-biasa aja, ya. Jadi ada orang itu biasa-biasa aja, orang nggak punya prestasi ini. Nah, kata sahabat Anas ini diceritakan, baina ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjid. Ya. Ini kata sahabat Anas, ya, kami bersama Nabi itu lagi pulang keluar dari masjid, ya. Falakina rajulun inda suddatil masjid, ya. Wa qala ya Rasulullah mata sa'ah. Dan Nabi tiba-tiba ketemu ada orang, ya, lewat masjid tadi itu. Nabi pas keluar masjid ketemu orang ini. Tiba-tiba, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Qala ma'adatalah. Ya, kamu kok tanya kiamat? Kamu sudah siap? Apa yang kamu siapkan? Faka'ana ar-rajulu istakana summa qala ya Rasulullah ma'ajatu laha katsira salatin wala siyamin wala sadaqah
Nah ini orang jawab, ya belum siap sih ya Rasulullah, belum siap. Saya belum banyak sholat, belum banyak puasa, belum banyak sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, maka Nabi mengatakan, fa anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu bersama orang yang kamu cintai, ya. Jadi ada orang itu ya, orang-orang Badui gitu. Nyamperin Nabi ya, gayanya tanya tentang apa? Kiamat itu. Kamu udah siap, Pak? Ya enggak siap ya Rasulullah. Salat juga enggak banyak, puasa enggak banyak, sedekah juga apa? Tidak banyak. Artinya orang ini enggak banyak amal gitu. Tetapi dia suka ya mencintai orang-orang soleh ya, mencintai Nabi. Ya. Nabi kemudian mengatakan, ya sudah, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Nah itu. Nah ini sewenang dia ya, walaupun kadang apa ya, orangnya pas-pasan, tapi kadang dia punya rasa cinta lebih ya kepada orang soleh, kepada Nabi ya. Ya kata Nabi, ya kamu bersama orang yang kamu cintai ya. Nah kemudian kata Anas ya, wah senang aku mendengar hadis ini ya. Ya, fa ana uhibbullah wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar. Wah, kalau saya senang orang-orang soleh. Saya cinta Nabi, cinta Allah, cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar ya. Saya kepingin nanti bersama mereka dan mendapat kecipratan ya. Ya. Kebaikan mereka, walaupun saya nggak bisa mengimbangi amal-amal apa mereka. Jadi walaupun kita ini kadang imannya pas-pasan, amalnya pas-pasan ya, tapi kita mencintai orang yang lebih itu imannya daripada kita, itu salah satu tujuannya tadi supaya ketularan gitu ya, menjadi motivasi ya, menjadi komunitas ya, sehingga nanti ketemu di dunia dan juga ketemu nanti apa di akhirat ya. Oh silakan Pak. Peraturan itu raja itu mengeluarkan peraturan perempuan boleh pakai nonton, boleh bawa mobil dan lain-lain. Karena itu hal itu sangat ini sekali sekarang. Oh iya, yang sekarang ya biasa ya. Sekarang itu kadang banyak keributan di media sosial tentang apa masalah Ba'alawi atau masalah keturunan Nabi dan seterusnya ya, yang sekarang lagi ribut ini ya. Jadi masalah keturunan Nabi SAW itu memang masih ada ya, masih ada, dan riwayat-riwayat itu juga masih terbukukan ya, terlacak itu ya, ya di buku-buku sejarah itu masih terlacak ya, dari keturunan atau nasab yang bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau memang itu dia punya bukti sejarah ya, nasabnya bersambung sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya iya. Kalau itu datanya valid, keturunan Nabi ya masih ada keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya adalah orang memanfaatkan nasab ini untuk menipu masyarakat. Dia bukan keturunan Nabi tapi ngaku-ngaku keturunan apa? Nabi, menisbatkan nasab yang bukan nasabnya, itu bahaya. Ngebinkan yang bukan kepada bapaknya itu bahaya, dosa besar itu. Apalagi kalau itu memalsukan pada nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bahwa keturunan Nabi itu masih ada ya. Keturunan Nabi itu sampai kiamat itu masih apa? Masih ada ya.
Nah, kalau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada ya, ya kita hormati ya. Kalau itu keturunan Nabi kita tetap hormati ya. Tapi juga harus diluruskan orang-orang yang mencoba memalsukan nasab yang dinisbatkan kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu satu ya. Jadi kita itu kalau melihat gejala keributan di media sosial itu harus cerdas ya. Mana yang benar, mana yang yang salah ya. Itu bisa dibuktikan ya melalui ilmu, melalui ilmu. Mana yang memang orang yang hanya sekedar cari muka ya. Kadang sekarang orang itu kepingin viral-viralan gitu ya. Cari duit lah, cari cuan ya. Mana yang memang cari kebenaran ya. Itu yang diributkan sekarang itu kan masalah cuan aslinya ya. Masalah cuan, bukan masalah kebenaran ya. Sampai di Arab Saudi sendiri juga sama. Masalah cuan ini terkadang mengalahkan kebenaran ya. Contoh sekarang ya, dulu mufti Saudi sendiri ya, seperti Syekh bin Baz ya, mufti Saudi, ulama Saudi itu sudah melarang bahwa tempat-tempat ya, seperti di Al-Ula ya, di Madinah itu kan ada tempat peninggalan bekas kaum Nabi Soleh, ada Madain Soleh. Itu Nabi sendiri ketika dulu masih hidup itu melarang jangan masuk ke area situ. Itu area yang pernah diazab oleh Allah, ya kan? Kecuali kalau lewat dalam keadaan nangis atau dalam keadaan cepet gitu. Makanya Nabi pernah melewati daerah peninggalan bekas diazabnya kaumnya Nabi Saleh itu. Nabi copot gitu jalannya, ya, dan sambil menutup kepala gitu ya, merundukkan kepala gitu. Nah sekarang malah dijadikan tempat wisata elit ya, wisata yang termasuk wisata elit di situ ya. Saking elitnya itu kan hotel-hotel sekitar situ mahal itu, ada bandara juga khusus, ya. Dijadikan tempat wisata demi cuan ya. Termasuk di Riyadh sekarang itu juga sama begitu ya. Malah ulama-ulama yang negur itu malah langsung dipenjara itu, kayak guru saya itu saya Imam Masjidil Haram pada Syekh Alu Thalib itu turun dari mimbar ya, tuangkep itu gara-gara itu tadi mengkritik kemaksiatan yang sekarang parah itu ya di Arab Saudi ya. Arab Saudi udah kayak Indonesia aja, Bogor aja sekarang. Jadi dengan atas nama pariwisata itu bebas sekarang, itu dibebaskan ya. Nah, jadi ya bukan menjadi acuan ya, bukan menjadi acuan ya. Ya memang masih banyak juga ulama-ulama yang lurus ya, tapi mereka tertekan oleh kekuasaan ya. Karena kalau di Saudi berani demo itu langsung ditangkap, atau berani ngeritik itu langsung ditangkap. Enakan hidup di Indonesia ini masih bebas ya, walaupun negara Indonesia itu masih masih bebas ya. Maksudnya itu meluruskan nasihat-nasihat kepada penguasa itu nggak langsung ditangkap ya, walaupun ada yang ditangkap ya, tapi nggak separah di Saudi. Saudi sekali ngeritik udah ciduk langsung, nggak ada istilah dikasih kesempatan orang turun ke jalan atau demo, itu nggak ada di Saudi ya. Jadi nggak ada boleh mengkritik raja, itu nggak boleh ya. Jelas ya. Jadi nggak usah ditiru yang rusak-rusak itu tadi ya. Yang rusak-rusak dimanapun, entah di Saudi, entah di Indonesia, entah di Mesir atau di mana saja di belahan dunia ini, kalau itu menyimpang ya katakan bahwa itu adalah menyimpang. Nggak usah diikuti, nggak usah ditiru. Jelas ya Maah ya? Ada lagi pertanyaan?